Inilah yang paling penting, ketegasan seorang ketua partai. Ya. Ya, jadi jangan mau diobok-obok. Kalau mau jadi ketua umum Golkar nanti ya Munas 2024. Ya mungkin saat itu lagi lemah, jadi gampang gitu. diobok-obok. Kan bisa aja. Asik dengan kasus ini nih, yang ini belum tuntas, ditimbulin kasus yang baru lagi. Memang betul-betul tuh real kasus yang dari sebelum-sebelumnya. Makanya kalau ada kasus jangan ditunda-tunda. Jangan tunda, jangan simpen gitu. Jadi tersandra ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini khas channel. Masya Allah. Wah, dapat tamu khusus lagi nih, yang luar biasa. Laksamana Dr. Haji Sony Santoso, caleg DPR RI Pusat. Wah, berhubung caleg DPR RI Pusat, nanti bisik-bisiknya tentang Pilpres ya, Pak Seni ya. Nah, sebelum ke situ saya ingin membacakan dulu ada polling ya, macam jejak pendapat yang dilakukan oleh Khas Channel. Ini pertanyaannya, menurut Anda capres pilihan emak-emak. Ini dari 8.100 suara 3 hari lalu, emak-emak memilih Anies Rashid Baswedan itu 96%. Wah. Prabowo 2%, Ganjar Pranowo 2%. Ini hasil polling atau jejak pendapat. Pertanyaan berikutnya, 2 minggu lalu, agak lama ini. Siapakah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024? Dari hasil input suara yang masuk 11.000 suara, Anies Rashid Baswedan mendapat 94%, Prabowo Subianto 3%, Ganjar Pranowo 3%. Pertanyaan berikutnya, siapakah menurut Anda capres yang paling disukai pemilih kalangan Gen Z? Gen Z ini pemilih kalangan muda ya, Gen Z, yaitu yang berusia 17 sampai 26 tahun ya. Dari 5.100 suara input yang masuk tuh 4 minggunya lalu, Anies Rashid Baswedan mendapat 97%. Masya Allah. Prabowo Subianto 2%, Ganjar Pranowo 2%. Itulah hasil polling jejak pendapat dari Khas Channel. Bagi netizen khususnya Khas Channel dan kawan-kawan bisa mengikuti polling ini di pencek komunitas. Di komunitas itu begitu kita sentuh akan muncul semua pertanyaan-pertanyaan. Silakan isi, ini sebagian dari kita, sumbangsih kita kepada bangsa dan negara tentang pemilihan umum 2024. Lebih jauh lagi tentang Pilpres, coba kita mau ya bisik-bisik dah dengan seorang Laksamana Pertama, Pati TNI Purnawirawan, Bapak Haji Sony. Sehat-sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisik-bisik ini bermanfaat. Masya Allah. Gimana Pak Haji nih peta terkini nih tentang perpolitikan nasional ini? Ya kita lihat aja di medsos kan rame itu. Kalau saya mencermati tentang semangatnya Ketua Umum Golkar. Tanggal 13 Juli dia membuat pernyataan tidak ada Munaslup nanti tahun 2024. Oh ya? Jadi kalau ada yang berminat
jadi ketua umum Golkar nanti Munasnya tahun 2024. Oh. Inilah yang paling penting, ketegasan seorang ketua partai. Ya. Ya, jadi jangan mau diobok-obok. Ya kan? Emang ada yang mau obok-obok, Pak? Ya, kelihatannya begitu karena kan ini KIB sampai saat ini kan belum menentukan siapa capres. Nah, Apalagi cawapres. Wah, apalagi cawapres. Ya. Nah, sementara dari koalisi perubahan aman lah dia, udah ada capresnya. Oh gitu. Ya kan? Bukan cawapres juga udah ada katanya, saya dengar di kantong. Ya mungkin itu Di kantongnya Pak Anies maksudnya. nah, Pak Anies ya mungkin. Nah, nanti semua dikantongin nanti setelah kita apa yang kita dengar langsung, apa yang kita lihat itu. Kalau masih nanti di kantong saya berarti belum kan? Gitu. Kita tunggu aja. Belum diumumkan. Nah, yang nantinya kita nunggukan. Iya. Jadi kalau berseliweran di medsos, nanti cawapresnya Anies ini sebut-sebut segala macam itu. Ya kita lihat di medsos, dengar itu, tapi nanti yang pasti setelah yang bersangkutan mengumumkan dan didaftarkan. Ya. Jadi kita belum, karena ini masih punya dinamika yang tinggi kan dalam koalisi ini, ya kan. Nanti dia bilang wah dinamika politik hidup, kan gitu istilahnya gitu kan ya. Gitu ya. Dinamikanya tinggi, cepat, segala macam dengan istilah itu. Ya saya juga sebagai mantan TNI, ya mencermati lah, mendengar. Apalagi caleg ya. Wah, itu. Apalagi caleg kan, kudu belajar kita. Oh gitu ya. Kudu kita belajar, ya kan? Ini kan pembelajaran kita ini, ya kan? Iya. Karena kalau udah bicara kepentingan, tidak ada yang abadi. Tapi dalam berpolitik ya harus ada pikiran-pikiran yang abadi gitu. Artinya santun, berkarakter, ya punya identitas diri lah gitu, ya kan? Jadi harus beridentitas. Iya, beridentitas diri. Contoh, Habib Mas nih, ditanya namanya siapa, udah sebut aja Habib Mas. Ditanya agamanya apa, tinggalnya itu kan identitas, terangan identitas, jelas gitu kan ya. Bila perlu dilacak. Dulu kalau masuk TNI dilacak, sesuai dengan KTP, keterangan dari setempat dilacak. Oh rumahnya bener tuh, sini nomor sekian. Dulu waktu zaman saya dilacak rumah kita. Sekarang kan udah mungkin nggak begitu lagi kali. Apalagi Taruna Akabri itu lebih ketat ya. Lebih ketat. Sampai mau pesiar aja tuh harus tahu pesiarnya kemana. Pesiar. Iya. Jadi dia terdetek terus. Karena yang menyekolahkan kan negara. Jadi negara harus tahu. Nah itulah ya kan. Apa istilahnya sampul D. Sampul D. D ya. Jadi keterangan udah dibawa, ya kan ya, masih dicocokin lagi. Banyak itu. Ya, kita nggak usah sebutin satu persatu. Saya tertarik dengan obok-obok tadi. Ya, itu tadi. Obok-obok ya, itu bahasa. Obok-obok. Bahasa pasaran Betawi lah di Jakarta gitu ya. Iya. Maksudnya. Ini saya juga ngikutin nih Pak Sone nih, ya. Kebetulan ya mungkin kalau nggak salah ya, kenapa Erlangga membuat statement seperti itu, kan tentu ada sebab musabab ya. Iyalah. Ya. Apa tuh Pak sebab musabab ya? Mungkin Pak Sone lebih tahu lah. Kenapa? Apa gara-gara bekas bos Bapak dulu kali? Iya juga. Gini ya, kalau kita lihat baliho nih ya, dari Aceh, Sumatera habis tuh ya, dan beberapa di Jawa. Balihonya Ketum Golkar itu bekerja untuk Indonesia. Saya pegang itu aja. Ya kan? Untuk Indonesia. Berarti jangan diragukan lagi. Ini seorang ketum partai ini. Untuk Indonesia. Jadi harus punya
karakter kuat ya. Ya, membahasakan Indonesia itu. Indonesia yang mana nih? Kalau sampai bisa diobok-obok, ya, bisa dipengaruhi, ya kan ya? Memang benar politik. Jadi gini, ada istilah boleh salah tapi di jalan yang benar. Nah, gitu. Nanti memperbaikinya gampang. Insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau benar, dianggap benar gitu ya, bukan benar. Di jalan yang salah, payah nanti. Karena rakyat melihat, mendengar. Jadi pernyataan Ketua Umum Golkar Pak Airlangga itu udah tepat itu. Ya, kalau mau jadi Ketua Umum Golkar nanti ya Munas 2024. Ya makanya saya pengen tahu sebabnya itu apa. Sebabnya berarti ada orang yang kepengen. Oh gitu. Menurut Habib siapa tuh kira-kira yang saya mau tanya. Kan itu. Kan berarti ada yang kepengen. Iya, kalau saya lihat di TV ya, lihat di TV aja, ada wawancara ya, ada wawancara salah satu TV itu nanya salah satu senior di Golkar gitu, gimana nih gitu. Ya saya sih siap aja katanya. Itu bosnya Pak Sony itu. Ya, gini Bib. Masih kecil saya. Golkar ini partai besar. Udahlah. Kalau soal pengalaman udah ya kan. Jadi nggak boleh cengeng. Jadi jangan tergerus karena badai. Ya kan ya? Jangan tergusur karena ombak. Ya. Gitu. Udah harus dilalui itu. Nanti kan udah tahu seluruh anggotanya juga yang ada dalam Golkar itu tahu yang mana yang hak, mana yang batil. Ya kan? Nggak akan lah. Ya. Saya berangkat ini dari kalimat di baliho-baliho itu, bekerja untuk Indonesia. Kita pengen lihat nanti Indonesia yang mana nih nanti yang kerja nih kan? Emang Indonesia ada berapa sih Pak? Nggak tahu. Kok pertanyaan Indonesia yang mana? Ya itu merasa ini kan dia bekerja untuk Indonesia. Habib tanya Indonesia yang mana nih? Sama-sama bekerja. Oh gitu. Ya kan? Mari kita kerja sama gitu kan untuk yang benar di jalan yang benar. Oh gitu. Belum tentu benar, tapi kalau di jalan yang salah. Nah, oleh sebab itu semua nanti mengaku, wah ini udahlah dengan berbagai alasan ya mengekspresikan dirinya, saya benar, berarti belum tentu benar. Oleh sebab itu mari kita berbuat di jalan yang benar. Kalau tadi disinggung-singgung, wah ini ya biasa, mungkin orang keinginan kan. Enggak, itu kan Golkar itu kan partai besar. Besar, betul. Pendukung pemerintah. Setia dengan presiden. Ya. Kok bisa diobok-obok sih Pak? Ya mungkin saat itu lagi lemah, jadi gampang diobok-obok. Berarti kalau mampu diobok-obok ada kelemahan. Kelemahannya dipanggil jaksa kemarin. Ya bisa jadi. Oleh sebab itu untuk merubah supaya menjadi benar harus bertahan. Bertahan dulu. Jangan mau diobok-obok. Ya karena kan hampir 12 jam diperiksa di kejaksaan itu kan suatu hal yang luar biasa kan. Tapi kan sebelumnya ada menteri yang periksa cuma 2 jam. Hanya 2 jam saja. Mungkin diskusi dulu 12 jam bisa diskusi kan. Ya kan? Ya biasa lah politik ya kan. Nah ini Pak Sony, saya suka mengkritisi ya perilaku penegak hukum ini harus hati-hati. Gitu loh, karena era sekarang ini era keterbukaan ya. Iya betul. Jadi sorotan publik itu kan begitu dahsyat ya. Jadi tidak bisa dianggap enteng gitu loh. Jadi perlakukanlah apa namanya yang wajar ya. Dan siapapun yang diperiksa itu setidaknya itu disesuaikanlah gitu loh. Kalau ini cuma diperiksa 1-2 jam, yang lainnya juga ya mungkin disamakan. Jangan ada semacam kesan apa namanya penekanan politik gitu loh. Nah ini kalau saya lihat sudah berbau politik nih masalah ini. Ini kalau dicampur adukan begitu. Sebetulnya kalau siapapun dia, kalau bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah diberlakukan, nggak ada masalah. Ibarat kereta api, jalan. Iya, saya teringat tentang gimana tuh? Apa namanya Airlangga ini kan juga ada
kritikan dari sesepuh ya, sesepuh yang di Golkar itu kan semua kan gerah ya dengan kejadian kemarin, sampai ketemu semua di PD ya, ada 38 di PD kumpul di Bali. Iya, betul. Mereka merapatkan barisan ini kan gara-gara ya. Nah, ini gara-gara statement beberapa orang timbullah gejolak gitu. Timbul gejolak sampai-sampai ada istilahnya, wah ini istana nih mau ngerebut Golkar gitu loh. Wah, ini kan jadi pertanyaan besar gitu loh. Istana yang mana kan gitu kan. Banyak kali istananya. Itu dia. Kepengen boleh-boleh aja. Asal melalui institusi konstitusi yang jelas. Iya, sampai kami di medsos itu, wah ini kalau kemarin tuh Demokrat mau dicopet, sekarang Golkar juga kalau pas diobo-obo ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Enggak ya. Ini kan orang-orang cerdas ini kan. Ya kan ya? Mungkin itu kalimatnya seperti itu. Ya kan kasihan Partai Golkar kan begitu setia kan 2 periode ya. Iya, bukan tapi sebentar kan. Ya bisa jadi aja. Kan gini, wajar. Cerai itu pekerjaan halal. Walaupun itu tidak disukain. Halal. Iya. Oh gitu. Tidak disukain oleh Allah. Tapi bercerai itu halal. Gak apa-apa lah bercerai kan, bisa cari lagi. Oh gitu. Ya, yang penting masa idah selesai. Gimana Rabib? Coba ayo. Ini menarik nih. Bukan, asal masa idah selesai. Iya. Gak apa-apa nikah lagi. Ya kan ya? Nikah yang lain dulu. Oh gitu. Iya. Jangan ngobok. Misalnya gini, kita punya istri nih. Digodain nih sama orang nih. Siapa nih? Namanya orang ketiga. Ini yang gak boleh. Haram. Haram. Kecuali bercerai atas keinginannya sendiri. Atas kepentingannya sendiri. Jangan karena tadi itu digodain orang itu. Ya. Sementara anaknya gitu kan. Anaknya ini nggak mau orang tuanya bercerai, tapi sebagian anaknya udah bapak sama ibu pisah aja dah. Soal ibu udah selalu keluyuran misalnya gitu ya. Kalau bapak nggak ada, anaknya lihat. Kan wajar-wajar aja. Kira-kira begitu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita perumpamakan ini, presiden ini kan punya anak banyak ya? Oh iya, banyak. Ada Golkar, ada Nasdem. Iya, wajar lah. Gitu ya kira-kira. Iya, begitu lah. Kan wajar. Halal, bercerai itu halal. Ya kan ya? Walaupun Nasdem sudah bercerai. Ya udah nggak apa-apa, kawin lagi dah. Tapi tunggu masa idah gitu ya kan. Tapi kawin sama yang lain dulu. Oh gitu. Kalau talak 3. Talak 3. Itu kan kalau bercerai kita talak 3. Enggak, kan 1 dulu kan. 1, 2. Itu tergantung mak comblang nanti tuh. Kok bisa lari ke itu kan tamsil. Ya enggak ya? Benar. Aduh. Memang kalau kita lihat perpolitikan nasional ini menarik ya untuk kita bahas ya. Harusnya ribut-ribut, gonjang-ganjing begini. 2 tahun sebelum ada acara pemilu awal-awal kemarin itu. Jadi perencanaannya matang. Oh gitu. Itu biasanya sama orang-orang TNI itu perencanaannya mantap. Iya. Berarti ini jangan-jangan rencana jangka panjang sebelumnya ya? Ya bisa jadi. Tapi kayaknya ini dadak-dadakan. Diledakin pas saatnya gitu loh. Iya, enggak. Ini memang ada tradisi kayaknya. Kalau udah mau pemilu, loh ini kan contoh sederhana kan, contoh sederhana depan mata ya. Kasusnya Demokrat ya. Nah, Pak Muldoko itu kan kasusnya kok udah lama tuh kan. 1, 2, 3 sampai 16 kali sidang kan. Harusnya udah selesai. Nah, ujuk-ujuk PK. Tapi sekarang nggak PK lagi lah. PK masih belum putus. Enggak lah, mau itu pasti bijak lah MA. Gitu. Ini udah itu yang masih jadi ganjelan Pak. Ya, itu makruh nanti air timbulnya. Oh gitu ya. Nah, nggak kebagian. Nanti kita harus memikirkan yang hak dan yang batil juga. Nah kalau gitu dalam forum ini Pak Sony sebagai Laksamana TNI ini memberikan semacam, kalau sebelumnya ada ratusan orang datang ke sana menginformasikan kepada MA itu agar betul-betul mengambil kebijakan yang sebenar-benarnya, mungkin Pak Sony bisa menyampaikan saran tambahan kali. Ya tambahan masih sampai sekarang udah berapa bulan masih belum putus. Pasti berpikir itu kan, ini yang datang ini juga kan bukan orang nggak punya pendidikan. Mereka juga orang-orang yang tahu, ya kan ya, yang paham juga, meminta itu kan agar yang hak itu tadi
ya dikembalikan hak-hak gitu ya. Itu aja. Ya, saya pikir hakim ini kan wakilnya Tuhan lah gitu. Menurut Pak Sony apa sih ganjalan mereka tuh kok sampai berlama-lama? Ya mungkin belum tiba ini aja. Mungkin lagi istikharah dulu kali. Panjang banget istilahnya. Ya bisa jadi. Allahumma inni astaghfiruka. Kan bisa jadi. Ya kan? Istikharah, menimbang, menetapkan segala macam itu kan. Dengan pikiran-pikiran. Belum lagi yang bahaya ini nanti masuk angin. Ya. Yang sering kita dengar ini ya kan. Ya. Bisikan lagi. Pas yang bisikan yang kurang pas. Nah ini kasihan nih. Oleh sebab itu harus mempertimbangkan sebaik-baiknya. Tapi saya pikir keputusan yang terbaik. 16 kali sidang kalah terus, masa iya mau dimenangkan? Iya, proses PK ini kan lama banget ya. Udah berapa bulan ya. Jadi saya jadi bingung itu kan. Kenapa aku nggak tuntas-tuntas? Nah, ada apa di belakang ini? Ada apa masalahnya sebenarnya gitu loh? Ya pasti ada apa-apanya. Bukan apa ada-adanya gitu. Bukan ada apa-apanya. Pasti ada apanya. Gitu. Itulah yang perlu kita cermati depan. Kalau saya boleh bertanya, menurut Habib Mas ada apa itu? Ya yang jelas ini semuanya terkontaminasi politik. Ya itu tadi. Gitu loh, terkontaminasi kepentingan politik sehingga semua penegak hukum ini jadi amburadul. Gitu loh. Itu yang kita prihatin ya. LSM Peace fokus banget tentang penegakan hukum ini. Ya kita berulang kali ya mengkritisi, menyampaikan beberapa pendapat gitu loh. Karena kasihan ya dalam saat-saat yang krusial seperti ini, kita menjelang pemilihan ini kok semakin hari kegaduhan politik ini kok nggak redam-redam gitu loh. Iya. Kasus satu muncul belum selesai, muncul kasus baru lagi, selalu tumpang tindih gitu, nggak ada habis-habisnya gitu loh. Ada terus ya? Ada terus, kan belum beberapa hari lalu masalah kasus lain lagi muncul lagi gitu loh. Mungkin gini Beb, ada yang menghendaki supaya kasus-kasus ini dinaikkan agar masyarakat lupa terhadap kasus-kasus yang lalu. Kan bisa aja. Asik dengan kasus ini nih, yang ini belum tuntas, ditimbulin kasus yang baru lagi. Akhirnya masyarakat mengalihkan perhatiannya kepada hal yang baru. Harusnya tuntaskan dulu. Kayak gini kan. Ya kembali lagi coba kasus yang besar-besar. Apa masih dilanjutkan itu? Berlanjut. Wah. Ya kan udah diam nih. Makanya hati-hati kita nggak boleh diam. Ya kan? Ini ditonjolkan, yang ini ditutupin dengan kasus yang baru, tertutupin beritanya, sehingga masyarakat lupa. Padahal masih banyak kasus-kasus yang lain yang belum terselesaikan. Kasus hukum ya. Kasus hukum. Nah, kembali ke Pilpres tadi Pak, saya kemarin ikut dapat WA ya, dari WA grup itu ada semacam informasi, ada rumah relawan tuh dilemparin batu atau apa, itu mungkin Pak Sony tahu tuh apa tentang apa tuh? Ya itu yang situ Pak TNI ikut turun tangan gitu. Langsung itu. Di mana? Di daerah Ciamis. Nah, Ciamis ya. Jawa Barat lah gitu ya. Datang kita ke sana. Apa kejadiannya Pak? Mobilnya ditimpukin, tapi itu bukan ya kalau diklarifikasi bukan urusan politik, tapi apapun namanya, kalau relawan ya jangan sampai karena nggak suka sama relawan ini terus diributin sampai merusak. Nah, itu jangan sampai lah. Dia kan punya hak juga, hak kebebasan berdemokrasi ya kan. Nah, jangan kalau orang dia mau ke sana ya silakan gitu ya. Jangan, ada memang daerah-daerah ada ya. Yang ini boleh ke sini, yang ini tidak boleh. Nah, ini jadi rusak tatanan demokrasi kita kalau begitu. Saya lihat itu Pati TNI turun langsung gunung. Turun ya. Itu. Apa itu yang diinginkan? Harusnya nggak sampai begitu ya. Jangan sampai. Gitu. Aparat sepat kan ada ya. Harusnya tuh kalau tingkat polsek ya polsek selesaikan. Ya, jangan sampai meluas. Cepat. Tapi kalau ada sampai Pati turun gunung, pensiunan turun gunung, itu pasti sesuatu ada yang urgen itu. Ada yang urgen kan. Nggak mungkin kan. Seperti Pak Sandi bilang tadi kan ada polsek, ada segala macam apa. Mungkin ada proses pendiaman di daerah itu atau gimana? Ya, ini harusnya ya aparat terbawah itu tanggap cepat
menangani masalah itu. Jangan sampai melebar. Paling tidak melaporkan sudah terselesaikan, karena medsos ini nggak bisa dicegah. Ya kan? Di tengah hutan sana aja bisa orang bikin video. Ya kan? Kirimkan. Nah, tinggal cari alamatnya. Ya kan ya? Nah, nanti kan orang bilang, oh itu buzzer bisa bebas bicara, kenapa saya enggak? Gitu kan. Nanti timbul lagi tuh, saya harus sama dong. Berarti kalau kita lihat Patih TNI ini juga cukup kompak ya, sampai di seluruh, kemarin kan di ibu kota tuh kan sempat deklarasi, saya ngikutin kan. Nah sekarang ada lagi di Ciamis turun gitu. Ada di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Sumatera Utara ada. Ya kan, semua ini kumpulan pati-pati. Nah, nanti di sana yang banyak pamen-pamennya. Tapi yang bisa berhimpun. Gitu. Ya, kita juga nggak memaksakan, apalagi yang udah pernah. Ya kehendaknya aja gitu. Karena pada dasarnya TNI Polri itu basisnya sama. Ya kan ya? Ya, punya penyampaian materi yang sama. Kalau di sana Bunya Tribrata, di sini Sabta Marga. Ya, itu sama lah. Asasnya Pancasila dan UUD 45. Itu harus kalau TNI Polri menghayati, ya. Gitu ya. Kecuali yang udah masuk angin, yang merasa nggak perlu, tapi hampir rata-rata azas kehidupan di TNI itu Pancasila, Sabta Marga. Ya. Jadi kepedulian terhadap situasi di lokasi masing-masing itu masih cukup bagus, ya? Cukup. TNI saya yakin peduli dia sama bangsa negara ini. Iya, kita melihat kan kalau sudah mulai ada semacam benturan-benturan kecil di lapangan itu, kalau tidak segera diatasi kan juga jadi bisa membesar ya. Pasti para komandan-komandan itu ya peka lah, ya tanggaplah dengan situasi teritorialnya, apalagi terhadap masyarakat. Ya kan? Itu pasti udah disampaikan lah kepada pimpinan. Mungkin Pak Sony perlu kita berikan apresiasi nih kepada teman-teman yang di Cimahi kemarin. Saya apresiasi. Ya. Sudah. Sudah. Terima kasih banget itu ya nggak. Rakyat merasa diayomin, ya kan ya, sesuai dengan undang-undang kita. Saya juga dengar tuh statement salah satu yang hadir di situ. Wah, ini kita jangan takut katanya. Kita kibarkan bendera, jangan takut katanya. Harusnya jadi gini, dia merasa dilindungi. Kan tujuan negara ini didirikan kan melindungi segenap tumpah darah. Itu baru TNI yang udah purna itu. Kalau nanti TNI yang masih aktif, wah lebih dari melindunginya, ya kan? Dicari itu. Coba nanti kalau ada relawan, salah satu relawan sampai ribut nih, apa penyebabnya? Ya kan? Jangan sampai ada relawan yang lagi orasi, dicegah, sementara yang relawan yang lain diperbolehkan. Ini nanti mulai ada tuh banyak, Pak. Makanya kan di Bekasi kan. Wah, di Bekasi ya? Wah, itu bahaya. Kejadian udah macam-macam nih, mulai apa namanya? Nggak boleh itu. Benih-benih itu sudah mulai muncul. Kalau tidak ada dendam dari awal-awal akan berkembang itu. Dan ini nanti jadi presiden buruk. Ya kan ya? Pertama izinnya diperbolehkan. Tiba-tiba dicabut. Nggak boleh gitu. Sementara yang satu boleh, yang ini nggak boleh. Harus adil. Harus adil. Jadi apa namanya? Ego sektoral itu yang mesti dibuang. Nggak boleh. Ini nanti jadi apa ya? Snowball. Ini yang harus kita jaga. Nah, kan ya? Kita memang harus menjaga ini, sabar. Tapi ada orang bilang sabar ini ada batasnya. Nah itu harusnya kan sabar terus. Tapi namanya manusia kan. Ya kesabaran kan apa namanya ada tempat dan batas juga. Itulah. Ini yang harus kita jaga nih sama-sama. Yang kita khawatirkan kan. Makanya kemarin itu ada TNI sampai turun ke tempat relawan itu yang ribut itu untuk menjaga itu jangan sampai meluas. Ya kan? Udah selesai. Kan enak. Peduli kan? Lu jangan dianggap macam-macam, orang peduli terhadap
keamanan bangsa dan negara. Mungkin ada himbauan dari Pak Laksamana Sony dengan teman-temannya masih sejawat kemarin yang sudah pensiun-pensiun di seluruh provinsi. Wah, laksanakan, ya kan ya, tindakan yang pernah dilaksanakan oleh para purnawirawan terhadap relawan yang di CMS itu. Jika ada relawan teraniaya, itu adalah siapapun kan. Siapapun. Iya, kita kan mau pesta demokrasi. Iya, kan? biarkan. Mau pesta demokrasi, sama anak bangsa ya jangan saling ganggu kan. Iya, gitu, kan. Gitu kan. Sesuai dengan haknya dia, ya kan? Iya, ini partai dia silakan aja, ini partai silakan. Ini namanya juga pesta kan. Rakyat itu biar dikasih suatu kegembiraan gitu, jangan saling jangan. Mungkin salah kali BP. Namanya jangan pesta. Kalau namanya pesta kan keriaan ya, senang-senang. Atau perlu diganti. Oh gitu. Pemilu dibilang pesta demokrasi. Pesta namanya pesta kan. Jor-joran ya, pesta. Iya. Ya kan? Apa ganti apa nih? Oh iya. Udahlah, jangan disebut pesta. Jadi udah aja lah, lagi ada tugas pemilu. Hajat nasional gitu ya. Hajat nasional. Hajat apa itu? Hajat nasional kan? Pelaksanaan pemilu gitu ya. Ini pesta demokrasi. Jangan pesta ya. Pesta demokrasinya yang bagaimana? Ya kan, pestanya yang seperti apa? Ya, orang punya pesta. Soalnya mengibaratkan itu yang jadinya. Ya kan? Terlalu menggampangkan, akhirnya digampang-gampangin. Nah, menurut Habib gimana itu? Saya minta masukan juga nih. Iya, memang kalau kita lihat peta terkini ini kan hampir semua partai itu kan sudah siap-siap ya, sudah siap-siap untuk menyongsong pilpres ini ya, di ujuk-ujuk seperti Pak Sony bilang tadi, Golkar diobo-obo gitu. Entah lagi ada partai lain lagi yang masih tersandra, ini kan masih ada beberapa partai nih, jangan diobo-obo lagi. Mudah-mudahan tidak. Makanya kalau ada TNI yang enggak kayaknya nggak diobo-obo. Gitu. Tapi bicara dong. Iya, saya kan khawatir aja ya, karena memang pola-pola penyanderaan ini kan masih terus dipertahankan gitu loh. Kalau gitu ganti aja koalisinya. Iya, koalisi apa tuh? Apa koalisi penyanderaan? Tapi jangan gitu dong ya. Ya Pak, udah bagus kok koalisi Indonesia Bersatu. Iya. Ya kan ya? Tambah lagi koalisi Sandra gitu ya. Ya kalau Sandra ya udah. Kalau gitu ya dicari lagi yang pas lah. Memang ini Pak Sandi pengalaman ya. Kalau satu masalah ya yang tidak dituntaskan, dampaknya panjang. Panjang. Jadi seharusnya itu diselesaikan, tuntas, tutup buku, selesai. Gitu loh. Kalau terus digantung-gantung, ya seperti Rizal Ramli bilang, gitu. Ini masukan bosnya Pak Sony, ini LBP itu. Jadi kalau orang-orang bermasalah ini perlu dipelihara katanya. Ini Rizal Ramli ngomong ya. Saya cuma ngutip aja nih. Jadi gini, kalau yang salah dipelihara, ya kita benar tapi di jalan yang salah. Iya, jadi maksudnya kalau orang-orang salah itu dipelihara, gampang diatur gitu. Gampang dibawa kemana-mana, dicocok hidungnya ngikut gitu. Iya, bisa tarik kanan, tarik kiri. Itu gitu. Namanya mimpin kerbau kita. Nah itu yang terjadi saat ini. Apa yang dikatakan di dalam kemarin. Nah kalau pola-pola ini tidak dihentikan, saya khawatir kita nggak akan maju. Apa dulu kalau zaman kita sekolah namanya itu pemimpin yang otoriter. Iya, seharusnya memang yang dicocok hidungnya tadi mesti jangan diem aja kan gitu kan. Gimana Mas Andi? Orang berakal. Ya harusnya paling tidak bukan ya berontak kan. Ya seperti Pak Erlangga kan. Dia kan berontak. Wah bagus itu. Ya itu benar tuh. Ya kan? Dia berbuat di jalan yang benar. Iya. Ya kalau perkara hukum itu bisa dibuktikan. Betul. Tapi kan ini kelihatan sekali kalau ini kan semacam mengada-ada gitu. Ya, kita dukung Pak Erlangga kalau gitu ya nggak kemanapun. Kalau memang betul-betul tuh real kasus yang dari sebelum-sebelumnya, makanya kalau ada kasus jangan ditunda-tunda, jangan simpen gitu. Jadi tersandra ya. Iya, terus tunda-tunda akhirnya nggak tunda-tunda. Nanti ada lagi kasus yang lain lagi. Itu jadi bebannya nggak putus-putus gitu loh. Bertumpuk kan? Iya, satu bertumpuk, kedua jadi was-was juga tuh was-wasnya, ya kan? Nggak was-was? Iya, paling nggak dia nanya kapan gue dipanggil nih. Nah, gitu. Jadi nggak tenang bekerja. Makanya saya baca di medsos nih, ya kan, udah bagus ini ucapannya, statementnya Pak Erlangga itu ya.
Kalau dia bilang nih, tunggu Munas 2024 jika ingin jadi ketua umum Golkar. Ya karena berarti ya karena berbuat di jalan yang benar. Pak Yusuf Kala ngomong, Oh gitu ya? mau jadi ketua umum partai itu butuh uang 500 sampai 600 miliar. Oh banyak ya. Untuk apa itu sebanyak itu? Lah kan namanya juga ketua umum partai. Masya Allah. Bukan hajat kecil. Butuh 500 sampai 600 miliar katanya. Butuhnya itu. Ya buat orang yang ada ya kecil segitu. Iya kan? Oh, harus begitu ya? Wah Ya, itu. buat yang duitnya banyak, gampang-gampang aja. Tapi kayak duitnya Wah, yang nggak ngeri kita. pakai. Huh? Gitu. Tapi ya gimana pun juga ya, kita prihatin ya. Pola-pola sanda menyandra ini sudah harus diakhiri ya, nggak bisa lagi dipertahankan gitu loh. Jadi kita menghimbau dalam diskusi ini, dalam bisik-bisik politik ini ya menyampaikan juga kepada ketua umum partai, apabila masih ada masalah yang dianggap sandra ya tuntaskan dong. Ya. Kalau yang punya beban nggak mau nuntasin, partainya yang nuntasin gitu loh, didesak. Iya betul. Tuntasin nih, kan gitu loh, supaya semuanya nggak ikut-ikutan tersandra, kan gitu kan, kasihan nih. Kasihan anak kalau gitu ya. Iya, gara-gara satu orang, bapak disandra, anak semua kebingungan. anak cucu semuanya ikut gelojotan semua. Alhamdulillah cari induk semang. Nah, Pak Soni bayangin, sekarang ini menjelang pemilihan umum ini, kan semua kan sudah siap-siap. Iya. Calegnya, Betul. iya kan? Pimpinan daerahnya, semua kan sudah siap-siap. Pak Soni kan udah siap-siap, Udah bolak-balik kan, ke dapil sana kan. Iya betul. Kan apa nggak pakai duit tuh? Waduh. Pakai duit semua. Nah tiba-tiba ujuk-ujuk seperti apa Sandi bilang tadi, ada yang mau ngobok-obok. Apa nggak bangkit yang dari daerah? Iya betul. Kebayang nggak? Iya, itu kan akan menimbulkan gejolak sosial yang luar biasa. Nah saya nggak habis pikir, apakah rezim ini tidak berpikir? Itu loh, apakah tidak berpikir dampak daripada mengobok-obok partai itu? Harusnya biar dulu ya berjalan. Ya seharusnya kan coba bayangkan iya, berapa banyak. Gitu loh. Apakah kan bikin kegaduhan yang dahsyatnya luar biasa, ya kan? Iya. Biarin aja nih kontestasi ini berjalan dengan apa namanya, dengan apa adanya, gitu loh. Biar aman dulu ya. Iya, karena memang sudah rutinitas setiap 5 tahun, gitu loh. Belum lagi nanggapin isu-isu yang lain ya. Yang ngebet mau jadi ketua umum partai, rintis dulu dari awal, jangan main ujuk-ujuk gitu loh. Atau ujuk-ujuk mau jadi ketua umum partai juga nggak bisa begitu. Karena kalau kebiasaan seperti ini, presiden buruk seperti ini terus berjalan, iya. Kan udah kejadian kemarin P3 bablas, ya kan? Ganti ketua umumnya gitu. Sampai sekarang juga masih nggak tuntas-tuntas kan gitu. Ini banyak contoh-contoh presiden buruk sebelumnya gitu. Iya, Kenapa ini kita masih mau terus jalankan terus? Buang waktu ya, Bebel. Ya waktu ya semuanya jadi kegaduhan politik nggak tuntas. Nggak tuntas ya. Ya bagaimana coba kalau sampai terjadi? Nah ini ya kalau balik lagi ya. Tapi saya pikir gini, Beb. Golkar hebat lah, partai besar. Saya berkeyakinan tidak akan mempan diobok-obok. Sesuai omongannya. Golkar partai besar, yang ngobok-obok juga orang besar. Orang besar di tempat orang besar, gitu ya. Jadi ini jadi besar, ini jadi sangat besar ini. Oleh sebab itu, jangan lupa Golkar boleh besar, tapi yang ngobok-obok juga tanda kutip besar juga. Tapi kalah sama yang besar, lebih besar lagi. Oh gitu ya. Nah, pasti udah banyak. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Oh gitu. Di Golkar juga banyak orang besar. Mantan-mantan orang besar banyak. Ya kan? Wah, udahlah. Kalau Golkar udah piawai untuk negeri inilah. Ya. Nanti dia pada waktunya, tiba saatnya, dia punya statement yang menyejukkan. Iya, ini contoh lagi nih ya, contoh pasangan Prabowo sama Caimin, ya kan? Sampai hari ini juga masih apa namanya, belum tuntas. Ya. Gitu. Yang satu sisi bilang udah tenang-tenang aja, jangan kemana-mana gitu. Sementara
komitmennya sampai hari ini belum jelas. Oh, yang dibilang jangan kemana-mana juga mikir kan. Wah, jadi jangan-jangan PHP nih. Ya, sama. Yang lalu kan juga gitu kan. Oh gitu ya? 5 menit kayak main bulu tangkis aja. Final bulu tangkis. Ya kan? Antara double. Antara ganda putra Indonesia melawan ganda putra Malaysia. Tunggu siapa dulu nih, ya kan? Menurut Pak Sony bagus nggak sih cara politik ini? Nggak bagus lah. Nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Tadi katanya bagus. Hah? Tadi katanya bagus. Maksudnya gini, bagus dalam artian orang-orangnya ini ngerti gitu, nggak merusak, ya kan? Tapi ada yang merusak ini kan kalau namanya merusak sebagian kecil aja. Ya, tapi nanti kan ini akan dengan adanya seperti ini, dia kan akan mengevaluasi kurang saya di mana. Nanti kan mau nggak mau kan diperbaiki ini. Mungkin nggak secepat ini. Tunggulah mungkin habis 2024. Nah, ini gimana? Ini menurut saya ya. Menurut saya ini mungkin dari LSMP juga selalu mengkritisi inilah pimpinan-pimpinan partai ini atau calon-calon presiden, wakil presiden dan itu mereka terkecoh oleh apa? Oleh lembaga survei. Survei ya itu. Lembaga survei yang bikin ribet. Ini menurut saya. Betul. Jadi LSMP itu sangat concern dengan lembaga survei. Itu yang selalu bikin ribet terus-terusan gitu loh. Jadi bayangin tuh, hampir tiap berapa minggu sekali tuh muncul kepercayaan terhadap presiden itu lebih dari 80%. Sementara kalau kita lihat gejolak kan di mana-mana. Iya betul. Lihat kan ada pertemuan di Solo, kemarin 100 orang lebih datang ke DPR, MPR. Enggak bukan sembarang orang-orang hebat semua kumpul. Katanya 80 lebih persen. Tapi mungkin gini, survei itu kan lembaga dibayar. Ya boleh lah dibayar, tapi jangan kebangetan lah. Oh gitu, iya. Jangan kebangetan gitu loh. Kan ilmiah ya. Iya, masa bangsa rakyat ini bikin bodoh banget sih. Ya kan jangan bodoh banget gitu loh. Dengan cara-cara seperti itu sudah cara-cara yang nggak masuk akal. Kayaknya Habib ngalamin ya dulu belajar statistik ya. Iya, kan pakai survei ya. Artinya itu kalau memang hal-hal yang masuk akal tuh mungkin apa mereka tuh tutup mata gitu loh. Kan semua kejadian kan sekarang serba transparan, nggak bisa lagi. Oke, kalau masih kemarin hanya TV doang yang muncul, bisa. Tapi kalau sekarang kan sedetik aja ada bunyi di mana kan terdengar di mana-mana kan gitu. Ya, TV aja sekarang diawasin. Iya. Ya itu masyarakat kan, di medsos ini kan di HP ini apanya ada. Lengkap. Detik sekarang Pak Tony mau tahu tentang di apa kondisi di Mekah. Iya. Tahu. Ya kan? Itu kan nggak ada detik kan? Iya. Oh mau tentang Amerika nggak pakai detik. Jadi. Iya. Apa yang mau cari? Berita apa? Nggak bisa cipoa ya. Loh, kan berkali-kali orang menyampaikan bahwa big data itu lebih akurat. Iya. Semuanya ada di situ. Iya. Jadi kebohongan-kebohongan ini nih proses pembodohan itu sudah harus dihentikan gitu loh. Saya juga heran ya, nggak habis pikir saya. Kenapa kok lembaga-lembaga seperti ini kok masih tetap hidup gitu? Yang namanya butuh kali dia. Kebutuhannya. Siapa yang butuh? Butuh makan. Bukan yang pakai nih yang butuh. Ya butuh. Kalau kan gini, kalau yang benar berarti dibutuhkan untuk kebenarannya. Tapi kalau yang itu keliru, banyak nggak benernya, berarti yang dibutuhkan kebohongannya. Itu aja. Iya. Ini yang bahaya nih. Ya, memang kalau kebohongan berulang-ulang, ngutang bohong lagi terus. Ya, udah jadi benar. Kan bohong jadi benar akhirnya. Ya. Jadi inilah yang kalau bisa jangan sampai banyak. Iya, menjelang Pilpres ini kan seperti Pak Sony kan sudah persiapannya kan sudah matang ya. Insya Allah matang. Kan semangatnya kan. Nanti saya juga mau kasih semacam masukan tuh. Di era-era Pak Harto dulu DPR nggak kayak sekarang. Beda Pak. Banyak tuh pengalaman-pengalaman yang diskusi teman-teman yang mantan-mantan anggota DPR dulu tuh. Iya, saya punya mereka juga. Kalau sidang-sidang itu tenang
nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan cakar-cakaran kan, ribut sana, ribut sini gitu loh. Ya. Berantem sana, berantem sini gitu loh. Ada yang nonton masa di sidang apa Tapi namanya? kalau berantem, ribut, cakar-cakaran tuh karena tambah kali kurangnya belum selesai. Oh gitu ya. Kalau tambah kali kurang selesai kan bagi-baginya enak. Nah, gini Nah, Pak gimana? Sony, kembali lagi saya kan Ah. selalu memberikan masukan kepada mantan-mantan kayak Pak Sony gini ya. Ah. Mantan Laksamana, Jenderal TNI ya, terus mantan-mantan kan banyak sekali nih kan. Ya. Mungkin Pak Sony punya nggak sih data udah berapa sih Pak mantan-mantan itu sekarang? Kalau tiap tahun ada aja terus. Ada ya. Nah, kalau orang-orang seperti ini kan banyak orang pintar semua kan. Insya Allah. Ya, nggak pintar. Sudah pengalaman cukup. Ya, paham lah. Iya, pengalaman cukup, pendidikan cukup, ya kan semuanya cukup. Nah, pengalaman apa nih, Bib? macamnya. Pengalaman katakan di TNI itu kan macam-macam. Oh, bernegara gitu maksudnya. Iya, Ya. bernegara, bagaimana berbangsa. Iya, lengkap semua kan komplit ya. Ya. Nah, kalau itu semuanya peduli kepada politik, ya, untuk menandai negeri ini, keren rasanya. Keren. Kalau orang-orang hebat itu tidak peduli pada politik, yang sudah pensiun-pensiun itu. Saya sempat ada beberapa teman saya jenderal, saya ajakin, saya malas sebenarnya. Mending saya duduk di rumahnya santai gitu loh. Tapi damat saya, sayang. Jenderal duduk doang gitu loh. Mungkin ini ya, ngelihat kalau dulu kan ada praksi-praksi TNI itu ya. Sekarang ini kan nggak ada lagi. Iya, oke kalau tidak ada praksi. Tapi kan masih bisa berbakti di tempat lain. Ya. Contoh di partai politik. Ya. Ya, dia duduk di sebagai mengurus di partai politik. Kan partai politik kan banyak tuh. Banyak. Nah, kalau dia duduk situ, kan keilmuannya kan kepake kan. Insya Allah. Ya, daripada nanti yang duduk situ orang nggak jelas. Ya kan sekarang kan banyak sekali tuh, segala macam orang yang ada di DPR tuh lengkap kan. Ya. Bayang nggak pas ini, dia lagi di posisi sidang, dia nonton film perjudian, nonton game judi, tangkep, dipecat. Iya. Ini kan berapa hari lalu kan? Iya. Apakah kita prihatin kan? Katanya wakil rakyat lagi rapat, tiba-tiba tertangkap basah, lagi nonton apa namanya? Game judi. Apakah ini memberikan contoh yang baik? Nah, artinya apa? Salah rekrut. Ya. Salah rekrut. Itu tugas ketua partai itu ya? Saya mungkin menghimbau dalam kesempatan ini. Amin. Mungkin teman-teman Pak Sony banyak sekali yang sudah jam terbangnya cukup. Ayo ditarik aja, diajak ke partai politik, diajak kemana gitu, peduli terhadap bangsa dan negara ini. Karena negara ini banyak banget kebutuhannya. Ada saya ajak, ada. Ada yang ikut, ada yang macam-macam jawabannya. Nggak punya duit. Nah ini, ini penyakitnya, penyakit nggak ini. Memang yang tadi itu, kalau ngomong soal duit itu nggak habis kita. Tapi kalau nawaitunya kuat, tidak harus pakai duit. Nggak harus pakai duit. Saya mendirikan PAN itu nggak pakai duit kita. Benar-benar PAN berdiri masih ngontrak kita di Amperas itu. Atau Talibang segala macamnya. Iya, pertama kali berdiri itu ngontrak kantornya. Kontrak minjem tanah, minjem sini. Itu, tapi karena semangat yang memang luar biasa, saling kontribusi satu sama lain, jadi bukan duit dulu di meja bikin, enggak. Pak Amin masih ngantor di kantor Muhammadiyah. Setiap dia di Jogja tuh kantor di Muhammadiyah, belum punya rumah Jakarta waktu itu. Iya. Gitu. Selalu dia tidurnya di Muhammadiyah. Itu PAN berdiri ya. Nah itu juga semangat tempur yang luar biasa timbul gitu loh. Alhamdulillah kan sukses besar gitu loh. Ya. Nah sayang di akhir-akhir ini ya kekompakan orang-orang tua dulu sudah tidak seperti dulu lagi, sayang gitu loh. Itu aja. Jadi kalau di kapal itu sebesar-besarnya ombak. Kalau memang ombak itu tak terkendalikan, tapi kalau nahoda masih bisa mengatur kemudi, ya kan ya? Insya Allah perahu akan sampai ke pelabuhan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya kepemimpinan. Kalau udah gontok-gontokan dalam satu perahu,
akhirnya rebutan kemudi. Nah, ini. Kalau bisa jangan sampai nih. Kalau rebutan kemudi arah nggak jelas. Ya, kalau udah kerebutan kemudi arahnya nggak jelas nanti. Apalagi udah rebutan harta. Wah, itu dia. Harta, tahta, wanita. Wah, udah. Jadi buta. Tapi ada yang ngomong itu, ngapain ikut partai? Tidak ada satu manusia pun yang ikut partai di kolong langit ini yang nggak memperebutkan tahta, katanya. Wah, ini. Salah. Salah itu ya. Tapi ada. Salah. Saya lupa itu orang itu. Kalau memperebut kekuasaan sih betul. Tapi masuk penjara juga dia. Iya, memperebut kekuasaan itu betul. Iya. Kalau tahta sih. Iya, tahta. Kalau nggak mau puasa, udah. Nggak hanya semata itu. Ya kalau orang berpartai dengan baik itu, ya itu kan cerminan kepedulian terhadap bangsa. Sosiologi engineering iya, enggak ya? Kalau gitu dia, partai itu kan apa namanya embrio daripada negara ya. Negara ya. Nggak bisa dilepas. Apa mungkin kebanyakan partai kita nih? Nggak apa-apa. Makin banyak bagi bagus. Emang kita penduduknya banyak. Oh iya. Hampir 300 juta kan. Penduduknya? Iya. Banyak partai ya, jangan satu aja ya. Apa-apa. Biar warna-warni kan suku etnis segala macam apa kan. Kalau gitu nanti bisa perubahan dong ini ya. Jangan presiden harus 20%, enggak lagi nanti ya. Ya itu kan produk lama, produk yang memang sudah salah kaprah dari awal, itu salah kaprah akhirnya dilanjutkan terus-terusan jadi begini akhirnya. Kalau menurut Habib gimana nih presiden threshold itu? Itu kan sebetulnya kan sudah salah. Iya. Dari 2000 berapa itu sudah salah. Jadi waktu 2019 itu sudah nggak boleh dipakai. Masih dipakai, dipaksakan juga gitu loh. Sekarang dipaksakan juga. Itu salah besar. Jadi sudah waktu itu tidak 2019 sudah nggak kepake, apalagi sekarang. Tapi namanya kekuasaan masih memaksakan seperti itu, sementara wakil-wakil di DPR yang nggih aja ya. Nggih aja. Soalnya bagus nanti gimana? Udah enak Pak duduk Pak, duduk gajinya gede. Wah, gajinya berapa sih? Waduh, miliaran per tahun itu duitnya. Ngapain dapat repot? Duduk manis aja. Duduk manis, santai, duit ngalir besar, mau rapat datang, oke, nggak dapat juga nggak apa-apa. Kan gitu kan. Itu kan kenyataannya kan. Ntar korum, ntar nggak korum, sudah datang. Yang penting pakai jas, keren, datang gitu. Jadi ini yang apa namanya, kesalahan yang perlu kita benahi ke depan. Gitu loh. Nanti insya Allah kalau Pak Soni jadi anggota DPR, insya Allah masih muda, jadi banyak PR yang mesti dibenahin, insya Allah. Saling kolaborasi kita ya. Ya. Saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Yang punya pengalaman ya kasih yang belum punya pengalaman. Empiris lah ya. Ya. Empiris. Karena memang ya induknya semuanya keuangan kan dari situ. Untuk ngurus negara ini kan semua situ. Ya. Satu gedung itu kan yang ngurusin kemana-mana duitnya kemana-mana. Di situ jadi bancakan di situ. Bancakan uang kan mulai situ. Wah. Nggak amanah, waduh. Ya semuanya situ kan. Seluruh anggaran kan ke situ satunya. Bayangin tuh, se-Indonesia. Iya. Jadi rebutan kue besar ada di situ tuh. Sekarang kan mulai terkuak kan. Ada kasus apa pasti lari ke DPR. Iya. Ada kasus apa lari ke DPR. Ke DPR. Ada yang ngelindungin gini-gini kekuatan DPR. Adem lagi. Yang nggak kuat mental. Yang masih kuat dia masih berjaya. Kan gitu. Iya. Gitu loh. Jadi alat semua. Jadi kekuasaan itu jadi alat gitu loh. Jadi alat untuk bertahan, jadi alat untuk memukul lawan gitu loh. Jadi demokrasi kita masih belum maju-maju. Sayang. Gitu loh. Mundur ya kalau gitu. Ya, bukan mundur lagi. Jeblok. Insya Allah Bib, ke depan kita sama. Sekarang coba kita lihat ya beberapa hari lalu. Ini kejadian ya. Iya. Ada 100 toko. Iya. Ada jenderal di situ. Purnawirawan kan ada. Pas ini ngikuti kan. Iya, oke. 100 lebih. Berapa banyak orang datang ke DPR? Ada nggak orang DPR yang nemuin? Nggak ada. Ada nggak? DPD. DPR-nya kesannya takut ya. Kemana DPR-nya? Ya kan? Kalau sebagai wakil rakyat yang selama ini dianggap wakil rakyat, 100 orang loh nggak main-main. Gak ada, saya juga nggak habis pikir gitu loh. Apa mereka memang anggap ini rombongan salah semua? Gimana menurut Pak Sandi itu? Di sini memang kalau kita lihat kurang. Kalau tanggap sih tanggap anggota DPR.
atau udah mengerti, udah tahu siapa yang datang itu, satu. Yang kedua, tahu tujuannya, atau menganggap sepele. Nah, nggak dianggap. Ini yang buat nanti. Yang mana pilih itu kira-kira? Kalau saya bilang, mereka nggak menganggap. Nggak menganggap. Nah ya, yang kata Habib tadi itu. Itu juga kurang baik. Iya. Orang dia wakil rakyat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mereka ini masih pantas untuk dipilih 2024 akan datang? Mungkin mereka udah nggak mau dipilih kali. Makanya dia nggak perlu itu, nerima rakyat lagi. Nah, ini kita mengingatkan kepada rakyat. Iya. Ya, kepada netizen, kepada rakyat, catat mereka-mereka semua yang sekarang ada. Catat baik-baik. Wajah-wajah mereka sekarang ini yang tidak peduli dengan segala macam tuntutan rakyat, dari mulai yang di bawah yang demo, mahasiswa segala macam apa, sampai tokoh-tokoh datang ke situ. Ya, kalau sebagai tuan rumah ya DPD, DPR itu kan nempel kan. Ini apa salahnya sih? Ada yang Tapi saya lihat di medsos banyak sekali tuh hujatan-hujatan kepada anggota DPR. ya siapa? Saya kesel kok. Jadi bagaimana gak kesel kita kan? Kan yang datang itu kan banyak orang-orang hebat semua. Gitu loh. Iya. Datang tuh dengan nawa itu baik untuk bangsa dan negara. Bukan datang tuh mereka mau aneh-aneh. Bukan mau saran ya. Bukan mau ngelemparin gedung. Kan enggak. Iya. Datang dengan segala macam keilmuannya gitu loh. Harusnya itu diterima ya, perwakilan. Saja walaupun tidak minta nih. Katakan diterima oleh DPD. DPR juga malu. Oke, hari itu enggak, oke, undang aja besokannya. Besokannya ya, benar. Ambil inisiatif gitu loh. Iya. Siapa yang kemarin tuh? Yang 100 orang ya kan? Undang lagi nih. Kita ketemu, kita diskusi buat bangsa dan negara. Orang gedungnya gedung rakyat kok ya. Udah sekarang itu pertanyaan Pak Sandi. Apakah mereka ini patut lagi kita pilih di 2024? Pilih yang lain lah ya. Loh, ini menjadi catatan loh. Iya. Bukan cuma kita, dunia melihat. Segitu banyaknya tokoh-tokoh masyarakat sampai 100 yang datang ke situ tuh. Ini cuma ditemuin 2 ketua DPD. Sampai ada satu yang diwawancara juga ngomongnya sudah nggak nyaman, sampai dia ngomong kita di gedung rakyat kok kayak bukan di gedung wakil rakyat. Ada yang ngomong gitu. Karena waktu dia wawancara dengan gitu kayak ada mungkin disuruh begini apa saya juga nggak tahu tuh. Sampai nggak nyaman dia. Iya. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Perlu ini ya, harus ada musyawarah yang jelas lagi, pastilah ya, kepada wakil-wakil rakyat. Ya apalagi rakyat. Bener ya, rakyat ya. Orang yang punya jam terbang, yang punya integritas. Situ ada beberapa jenderal, mantan jenderal yang ikut hadir, ulamanya juga ada, semuanya kiai. Merasa nggak dianggap ya? Loh, saya baca tuh. Bener Pak Sani, saya merasa terusik loh, walaupun saya nggak hadir situ, saya merasa terusik. Sebagai SMPs ya, ketua SMPs yang terlalu memperhatikan tentang perilaku politisi busuk. Bener ya. Badut politik. Badut politik. Saya lihat tuh ada di medsos ya, udah keras betul semuanya. Kalau harusnya diterima aja sama. Ya walaupun tidak diminta, oke waktu hari itu karena tidak diminta, tidak dijadwalkan. Tapi diundang lagi ya. Statement bikin di DPR. Oh mohon maaf kemarin kita tidak bisa menemani bla bla bla, kan enak kita sebagai rakyat. Sekarang kita terima nih ya. Iya, oke. Kapan nih Anda mau datang lagi? Kita bukakan pintu. Siapin tempat gedung Nusa itu enggak? Emang gedung rakyat kok. Ya. Kan gitu kan. Benar. Praksi jajarin situ ya kan? Nah, mungkin Pak Sani kalau lihat mikir-mikir gini jangan mikir-mikir lagi mau jadi anggota DPR. Oh, mikir juga kita. Tapi enggak lah, kita kan innamal lebih niat. Oh. Saya akan sampaikan ini amanah-amanah rakyat. Iya, lihat perilaku ya kan? Teman-teman kita di DPR itu kadang-kadang saya cuma ngosok dada dong, ya Allah, kok tega-teganya gitu loh ya, kalau bahasa kasar kok tega-teganya gitu loh. Orang rakyat mau datang kok gitu ya. Terima aja ya. Iya, datang itu kan kecuali kalau dia datang tuh bawa bendera terus ngomong nggak kasar segala macam apa, itu kan mungkin kita ini mereka ngomong tuh cuma tentang pemakzulan. Pemakzulan itu memang konstitusi boleh. Usulan ya. Itu kan usulan. Pemakzulan itu kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh
oleh rezim itu kan bisa diusulkan. Nah, usul ini mestinya dikupas gitu loh. Saya teringat tuh pemajulan. Ingat nggak Pak Presiden Habibie? Bukan Habibie yang dimajukan tuh, Gus Dur. Gus Dur. Tapi Habibie enggak laporannya enggak diterima DPR aja, itu mundur. Bukan makzul. Iya, bukan makzul. Yang pemajulan Gus Dur. Iya. Gus Dur yang dimakzulkan tuh Gus Dur. Kalau Habibie laporan pertanggungjawabannya tuh tidak bisa diterima, itu juga gara-gara dikerjain orang. Iya, juga tahu apapun ya, tapi mundur dia. Iya, gentleman. Itu Habibie itu kan teknokrat, bukan teknok politik kan, dikerjain habis, gitu. Tapi dia legowo aja. Legowo, ya aturannya begitu kan. Iya. Mekanismenya begitu, nggak apa-apa dia turun. Toh yang nurunin juga nggak bahagia-bahagia juga. Makanya, jadi kalau kembali lagi ke wakil rakyat tadi, memang di 2 periode ini kita prihatin, Pak. Prihatin, nanti juga ke depan kita berharap nanti agar tidak terlalu gemuk itu koalisi. Kalau koalisi terlalu gemuk sehingga menjadi tidak ada keseimbangan di DPR MPR itu. Kesannya mau cari aman. Iya, enggak terlampau gemuk, dia enggak ada keseimbangan. Semuanya satu perahu. Kan mesti ada penyeimbangan. Iya, betul. Nah, yang check and balance bisa timbul. Kalau nggak ada check and balance, semaunya. Iya. Nah, sekarang merasa berkuasa. Iya. Kuasa, udah nyaman-nyaman, dapat rakyat teriak-teriak, emang kepikirin tadi. Iya, betul. Serakah timbulnya. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Ya gitu. Aduh, bisik-bisik dengan Laksamana Haji Sony ini semakin asik. Asik aja. Ya, namanya juga kita. Ya bisanya bisik-bisik kita. Kita teriak-teriak di sana ya kan. Bisa-bisa dianggap orang apa ini gitu kan. Udah kita sampaikan ini walaupun ini sebatas kata-kata. Oh, mungkin ada pesan khusus buat mantan bosnya. Ya, mudah-mudahan tidak ngobok-ngobok lagi ya kan ya. Supaya semua partai bisa berjalan sesuai dengan hajatnya gitu kan. Bagaimana dia berkolaborasi dengan partainya. Jangan sampai ada merasa disandra atau tersandra. Itulah disitulah macetnya pemikiran demokrasi tadi. Kalau hanya itu, hanya sebatas itu, maka sebaiknya mundur aja jadi ketua partai. Gitu ya. Mundur. Nah, berarti nggak bisa membawa perahu ini. Karena nanti maksudnya yang berambisi tadi kan? Iya, yang berambisi. Jangan. Yang sekarang kan sudah masih tugas belum selesai kan? Selesaikan. Yang sekarang selesaikan dulu. Yang berambisi ambisi tunda dulu. Tunda dulu ambisi gitu. Karena ini lebih bisa memperkeruh situasi. Iya. Bukan situasi partai aja. Ini kan partai banyak anggotanya. Iya. Ya kan? Dan masing-masing punya dukung-mendukung. Ya. Karena melihat situasi dan kondisi Republik saat ini. Ya. Itu. Baru demi bangsa dan negara. Demi negara. Ya kan ya? Kan itu. Baru berpikir demi bangsa. Kalau demi kelompok, kelompok-kelompok ini udah banyak yang hidup ini. Ya enggak? Orang bilang jadi pemimpin yang kredibel, akseptabel dan segala macam itu. Ya kan? Yang nyebelin aja bisa jadi ya kan? Yang kita sebel aja dia bisa jadi pejabat. Oleh sebab itu jangan. Oh gitu. Mari kembali ke jalan yang benar. Oh gitu. Jalan konstitusi. Oh gitu ya. Jadi masih banyak yang nyebelin ya. Banyak. Gitu ya. Baik Pak Haji Sony Sumartono Laksamana. Aduh, bisik-bisik politik ini semakin hangat dan insya Allah buat pencerahan kita semua. Kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode yang lebih seru dan lebih menarik. Peace. Masya Allah.